Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Kana Jasmine dengan NIM 222790414 dari Prodi Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan evolusi sistem moneter internasional dari standar emas hingga nilai tukar mengambang. Pertama, kita masuk pada bagian latar belakang. Sistem moneter internasional telah mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan ekonomi global. Pada era awal, standar emas menjadi dasar utama dalam perdagangan internasional. Sistem ini menjamin stabilitas nilai mata uang karena setiap unit mata uang didukung oleh cadangan emas. Namun, kemajuan ekonomi, perang dunia, dan perubahan struktur pasar menyebabkan munculnya sistem Bretton Woods yang berlandaskan pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama. Sistem ini bertahan hingga awal 1970-an, ketika keterbatasannya memicu peralihan ke nilai tukar mengambang. Fenomena ini menunjukkan bagaimana dinamika ekonomi global seperti inflasi, defisit perdagangan, dan perubahan geopolitik memengaruhi kebijakan moneter. Data kuantitatif menunjukkan betapa signifikan evolusi sistem ini. Pada tahun 1944, negara-negara yang berpartisipasi dalam perjanjian Bretton Woods menyumbang sekitar 70% dari total PDB dunia. Namun, setelah runtuhnya Bretton Woods pada 1971, nilai tukar mengambang mulai mendominasi dan saat ini digunakan oleh lebih dari 60 negara. Selain itu, cadangan emas dunia yang semula menjadi patokan menurun dari 2.000 ton pada tahun 1950-an menjadi sekitar 31.000 ton pada tahun 2022, menunjukkan pergeseran preferensi menuju mata uang fiat dan instrumen lainnya. Pembahasan tentang evolusi sistem moneter internasional penting karena sistem ini memengaruhi stabilitas ekonomi global. Pembahasan tentang sejarah dan perubahan kebijakan moneter memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi, solusi yang diambil, dan dampaknya terhadap ekonomi dunia. Oleh karena itu, diskusi ini relevan untuk memperkaya pemahaman mengenai kebijakan ekonomi. Ada 3 permasalahan yang saya ambil pada materi kali ini. Yang pertama yaitu, apa alasan utama perubahan dari standar emas ke sistem Bretton Woods dan kemudian ke nilai tukar mengambang? Permasalahan yang kedua yaitu, bagaimana dampak perubahan sistem moneter internasional terhadap stabilitas ekonomi global? Dan masalah yang ketiga yaitu, apa keuntungan dan kelemahan dari masing-masing sistem moneter internasional tersebut. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu teori Keynes pada tahun 1936. Teori Keynes tentang peran pemerintah dalam mengatur ekonomi menjadi dasar dalam sistem Bretton Woods. Teori yang kedua yaitu teori H.M. Green pada tahun 1996, menjelaskan sejarah sistem moneter internasional dari standar emas hingga nilai tukar mengambang. Teori yang ketiga yaitu Model tahun 1961, teori area mata uang optimal yang relevan untuk memahami integrasi ekonomi dan perubahan kebijakan moneter. Teori Friedman 1953 menjelaskan keunggulan nilai tukar mengambang dalam menyelesaikan ketidakseimbangan eksternal. Teori terakhir yaitu teori Bernanke tahun 2000 mengkaji dampak kebijakan moneter global terhadap krisis ekonomi. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang pertama yaitu alasan utama perubahan dari standar emas ke sistem Bretton Woods dan akhirnya ke sistem nilai tukar mengambang melibatkan beberapa faktor kunci. Yang pertama yaitu dari standar emas ke sistem Bretton Woods. Kekuatan standar emas. Standar emas mengharuskan mata uang negara memiliki nilai tetap terhadap emas sehingga membatasi fleksibilitas negara dalam menyesuaikan kebijakan moneter
terutama dalam kondisi krisis ekonomi seperti Depresi Besar 1930-an. Sistem ini memperburuk deflasi dan pengangguran karena negara tidak bisa mencetak uang lebih banyak tanpa cadangan emas yang memadai. Keterbatasan pasokan emas. Pertumbuhan ekonomi global yang pesat tidak dapat diimbangi dengan pasokan emas, sehingga menghambat transaksi internasional dan menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan. Kebutuhan stabilitas pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara memerlukan sistem yang lebih stabil untuk mendukung pemulihan ekonomi. Sistem Bretton Woods dirancang untuk memberikan kestabilan nilai tukar melalui keterikatan mata uang dengan dolar Amerika Serikat yang didukung cadangan emas. Yang kedua yaitu dari sistem Bretton Woods ke nilai tukar mengambang. Ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Sistem Bretton Woods bergantung pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama. Ketika Amerika Serikat mengadopsi defisit perdagangan dan inflasi pada akhir 1960-an, kepercayaan pada dolar menurun. Selanjutnya yaitu dilema Triffin. Ketergantungan global pada dolar menyebabkan Amerika Serikat harus mencetak lebih banyak dolar untuk memenuhi kebutuhan cadangan internasional yang akhirnya melemahkan nilai dolar terhadap emas. Pada 1971, Amerika Serikat menghentikan konvertibilitas dolar ke emas melalui runtuhnya sistem Bretton Woods. Yang terakhir yaitu kebutuhan fleksibilitas. Sistem nilai tukar tetap tidak mampu menyesuaikan dinamika ekonomi global yang terus berubah. Sistem nilai tukar mengambang menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, memungkinkan nilai mata uang disesuaikan berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua. Perubahan sistem moneter internasional dari standar emas ke sistem Bretton Woods dan kemudian ke sistem nilai tukar mengambang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi global. Berikut ini adalah dampak utama dari perubahan tersebut. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Fleksibilitas kebijakan moneter. Perubahan ke sistem nilai tukar mengambang memberikan negara-negara kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan moneter mereka sesuai dengan kondisi ekonomi domestik. Ini membantu dalam menghadapi krisis ekonomi lokal tanpa terkait pada cadangan emas atau kurs tetap. Meningkatkan perdagangan internasional. Sistem Bretton Woods memberikan stabilitas kurs dalam periode tertentu, sehingga mempermudah perencanaan perdagangan antar negara. Dalam sistem nilai tukar, mengambang volatilitas terkadang menjadi tantangan, tetapi mekanisme pasar memungkinkan penyesuaian kurs sesuai permintaan dan penawaran mendukung globalisasi. Peluang diverifikasi cadangan. Setelah runtuhnya Bretton Woods, negara-negara tidak hanya bergantung pada dolar Amerika Serikat sebagai cadangan internasional, tetapi juga mulai memanfaatkan mata uang lain dan instrumen keuangan yang membantu mendiverifikasi risiko. Selanjutnya yaitu dampak negatifnya. Volatilitas nilai tukar. Sistem nilai tukar mengambang meningkatkan risiko fluktuasi mata uang yang dapat mengganggu perdagangan dan investasi internasional. Sebagai contoh, krisis finansial Asia pada tahun 1997 sebagian besar dipicu oleh gejolak kurs mata uang. Ketergantungan pada pasar. Dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai mata uang sangat bergantung pada kekuatan pasar yang dapat dipengaruhi oleh spekulasi. Hal ini menciptakan risiko ketidakstabilan jika sentimen pasar berubah secara tiba-tiba. Ketidakseimbangan ekonomi global. Dalam sistem Bretton Woods, ketergantungan pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama menciptakan ketidakseimbangan. Setelah transisi ke nilai tukar mengambang, negara-negara dengan ekonomi lemah seringkali lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global.
Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga. Sistem moneter internasional memiliki kelebihan dan kelemahan yang bervariasi di setiap tahapannya. Sistem standar emas menawarkan stabilitas nilai tukar karena kurs mata uang tetap terhadap emas, sehingga memberikan kapasitas dalam perdagangan internasional dan mengendalikan inflasi. Selain itu, sistem ini memberikan kepercayaan internasional karena uang didukung oleh aset nyata. Namun, kekakuannya menjadi kelemahan utama karena keterbatasan pasokan emas menghambat pertumbuhan ekonomi global dan membatasi fleksibilitas negara dalam menyesuaikan kebijakan moneter, terutama saat krisis. Sistem ini juga bergantung pada fluktuasi harga emas yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi domestik. Pada era Bretton Woods, sistem ini memberikan stabilitas nilai tukar dengan kurs tetap terhadap dolar Amerika Serikat yang didukung oleh cadangan emas. Koordinasi global melalui institusi seperti IMF mendorong kerjasama antar negara dan membantu rekonstruksi ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Namun, sistem ini sangat bergantung pada dolar Amerika Serikat sehingga menciptakan ketidakseimbangan ekonomi global, terutama saat Amerika Serikat menghadapi defisit perdagangan dan inflasi. Fenomena yang dikenal sebagai dilema Triffin menunjukkan kelemahan mendasar sistem ini, di mana permintaan global untuk dolar justru melemahkan kredibilitas dolar terhadap emas. Kekakuan dalam mempertahankan kurs tetap akhirnya menyebabkan keruntuhan sistem ini. Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang menawarkan fleksibilitas dengan membiarkan pasar menentukan nilai mata uang berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal ini memungkinkan negara menyesuaikan kebijakan moneter dengan kebutuhan ekonomi domestik dan global. Sistem ini juga mencerminkan efisiensi pasar karena nilai tukar dapat berubah sesuai kondisi ekonomi. Namun, volatilitas kurs menjadi kelemahan utama yang dapat mengganggu perdagangan dan investasi internasional. Selain itu, sistem ini rentan terhadap manipulasi oleh spekulan yang dapat memicu kurs mata uang. Ketidakpastian nilai tukar juga menyulitkan perencanaan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, masing-masing sistem memiliki keunggulan dan tantangan yang mencerminkan dinamika kebutuhan ekonomi dan politik global di eranya. Adapun kesimpulan yang saya buat yaitu sejarah dan evolusi sistem moneter internasional menunjukkan bahwa setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan yang mencerminkan kebutuhan ekonomi global pada masanya. Sistem standar emas memberikan stabilitas nilai tukar dan kepercayaan internasional. Namun, kekakuannya dalam menyesuaikan kebijakan moneter menjadi kendala saat menghadapi krisis. Peralihan ke sistem Bretton Woods memperkenalkan stabilitas dengan kurs tetap yang didukung oleh dolar Amerika Serikat, tetapi ketergantungan pada dolar dan ketidakseimbangan global akhirnya menyebabkan keruntuhannya. Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan kurs berdasarkan mekanisme pasar, memungkinkan negara-negara mengatur kebijakan ekonomi domestik secara mandiri. Namun, sistem ini juga menghadirkan tantangan berupa volatilitas kurs, spekulasi pasar, dan ketidakpastian ekonomi yang dapat memengaruhi perdagangan dan investasi internasional. Evolusi sistem moneter internasional ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Perubahan yang terjadi merupakan respon terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan politik global. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk terus mengembangkan kerangka kerja yang mendukung stabilitas ekonomi global, termasuk mempertimbangkan inovasi seperti digitalisasi mata uang dan peningkatan koordinasi internasional untuk mengurangi risiko ketidakstabilan. Adapun saran yang bisa diberikan yaitu penguatan koordinasi internasional. Negara-negara perlu memperkuat kerjasama melalui lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia untuk menciptakan mekanisme yang lebih baik dalam mengelola volatilitas kurs.
Koordinasi yang kuat akan membantu mengurangi dampak krisis mata uang dan meningkatkan stabilitas ekonomi global. Saran yang kedua yaitu penerapan teknologi dalam sistem moneter. Mengingat berkembangnya digitalisasi dalam keuangan, negara-negara harus memanfaatkan teknologi seperti mata uang digital bank sentral atau CBDC untuk mendukung sistem pembayaran internasional yang lebih efisien dan transparan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu mata uang cadangan dan mendorong diverifikasi aset global. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa diterima oleh teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.